Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita belajar firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian: sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang Kristen yang makin hari makin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Orang yang dewasa telah meninggalkan sifat kanak-kanak. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 dan juga di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14, di sana dikatakan bahwa sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang dewasa rohani memiliki panca indera yang terlatih sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Inilah yang disebut dengan kepekahan rohani. Apa itu kepekahan rohani? Saudara-saudara, kepekahan rohani kemampuan memahami pimpinan atau kegerakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, mengerti kehendak Tuhan, merespon kasih dan kebaikannya, serta menyadari kesalahan dan pelanggaran yang telah diperbuat. Orang yang memiliki kepekahan rohani akan memiliki kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan dan seirama dengan hati Tuhan. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Bagaimana supaya kita punya kepekahan rohani? Terus melatihnya dengan belajar mengutamakan perkara-perkara rohani sebagaimana Rasul Paulus sampaikan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Karena kepekahan rohani tidak terjadi dalam semalam. Artinya kita harus berterus untuk menjadi pribadi yang peka rohani. Proses itu harus kita kerjakan dari hari ke hari seumur hidup kita. Selama kita masih bernapas, semakin kita mengutamakan perkara rohani, semakin dengan sendirinya kita akan memikirkan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Mari merindukan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang kehendak-Nya sebagai balasan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita belajar untuk mengerti dan belajar mengerti untuk mendengar suara Tuhan, memiliki kepekahan rohani dalam kehidupan kita. Caranya adalah ketika kita terus mencari wajah Tuhan dalam perenungan, doa dan pembacaan firman Tuhan, dan terus ikut persekutuan ibadah, maka kita akan terus melatih, akan mengerti bahwa kita akan mudah dan bisa mengerti kehendak Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.